Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan mengenai film yang berjudul Katyn. Katyn merupakan hutan di dekat kota Smolensk, Rusia, yang mana menjadi tempat paling mengerikan dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Pembantaian terhadap 5.000 perwira Angkatan Darat Polandia yang kemudian dikuburkan massal di hutan Katyn membuat cerita tersebut menjadi sangat-sangat menyeramkan. Sedikit cerita, Katyn merupakan film yang rilis pada tahun 2007 dan disutradarai oleh Andrzej Wajda dan diperankan oleh Maya Ostaszewska dan Ostasenka, Artur Zemzewski, dan Paweł Madlazski. Katyn diangkat dari buku yang berjudul Postmortem The Story of Katyn yang ditulis oleh Andrzej Mularski, yang mana menceritakan bagaimana kekejaman tentara merah Uni Soviet pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Bagaimana kelanjutannya? Inilah kisah lengkapnya. 11 September 1939, ini diawali dengan ketegangan yang melanda Polandia setelah Jerman secara mendadak dari arah barat menginvasi negara mereka. Akibatnya, kekacauan terjadi dan ribuan orang Polandia mengungsi ke arah timur. Tapi tidak disangka-sangka, di tengah kekacauan yang terjadi, para pengungsi dikejutkan oleh berita yang menggemparkan bahwa dari arah timur, tentara merah Uni Soviet menyerbu Polandia. Negara Polandia pun menyerah dan sebagian tentaranya ditawan Jerman, sebagian yang lain ditawan oleh Uni Soviet. Anna, istri dari seorang perwira Polandia bernama Kapten Andrzej, mencari tahu tentang keberadaan suaminya. Kemudian, diketahui bahwa suaminya telah ditawan oleh tentara Soviet. Perjalanan ke sana bersama putrinya, Nika, di tengah jembatan dia bertemu dengan Rosa, istri dari seorang jenderal Polandia yang memberitahu Anna bahwa tentara Soviet telah menahan pasukan Polandia. Dia bertemu seorang profesor dan menanyai kondisi tentara Polandia yang menyuruh untuk pergi ke rumah sakit dekat gereja. Anna segera melanjutkan perjalanannya ke arah selatan. Setelah sampai, banyak prajurit terluka parah akibat serangan Soviet. Anna berusaha menanyakan kepada pendeta tentang keberadaan para perwira, sehingga ia dapat mendapatkan kabar bahwa kini para perwira Polandia telah menjadi tawanan perang, dikumpulkan di kantor polisi. Anna segera bergegas ke sana dan menitipkan Nika di balai pastor. Scene berganti. Andrzej, suami Anna yang berpangkat perwira selama di sana, selalu menuliskan catatan semua kejadian di dalam buku memonya. Di dalamnya, ia menceritakan bahwa para perwira menjadi tawanan perang Uni Soviet, sedangkan pasukannya menjadi tawanan Jerman. Ia berniat akan selalu mencatat setiap detail kejadian untuk dijadikan bukti jika seandainya ia harus mati dan takut. Tidak lama, Anna datang menghampiri Andrzej. Mereka saling berpelukan. Anna memohon untuk tidak pergi. Ia pun segera membawakan baju dan sepeda agar dapat melarikan diri dari sana. Namun, Andrzej tetap berpegang teguh pada janji militernya untuk tidak meninggalkan pasukan. Dari kejauhan, Nika datang dan memanggil sang ayah. Lalu mereka berpelukan hingga kereta datang. Tandanya, Andrzej harus segera pergi dari sana. Itulah pertemuan terakhir Anna dan Nika sebelum akhirnya mereka semua berpisah. Rumah orang tua Andrzej, 6 November 1939. Di sana ada ibu dan ayahnya yang sama-sama sedang menghadapi situasi meresahkan. Ayah Andrzej adalah seorang profesor di salah satu universitas hari itu. Hari itu, ia akan menghadiri sebuah pertemuan para intelektual yang diselenggarakan oleh Jerman. Ada keraguan di raut wajahnya, sehingga sang istri pun tahu apa yang sedang dipikirkan oleh suaminya. Ia menghimbau untuk tidak pergi ke sana. Namun, suaminya tetap memutuskan menghadiri pertemuan tersebut. Singkat cerita, berkumpullah mereka di sebuah gedung dan datanglah jubir perwakilan Jerman. Di sana, ia mengatakan bahwa ada pelanggaran atas diselenggarakannya seminar ujian kegiatan kelas tanpa persetujuan otoritas Jerman, sehingga tindakannya diklaim sebagai permusuhan melawan Jerman dan dituduh menjadi pusat propaganda anti-Jerman. Lalu memutuskan universitas ditutup saat itu juga. Dan yang paling parah, mereka akan dikirim ke kamp konsentrasi sebagai hukuman atas semua pelanggaran yang telah dilakukan. Kita kembali ke Anna dan Nika. Setelah sedih atas pilihan suaminya, Anna pun memutuskan untuk kembali ke kediaman keluarganya di Krakow. Di saat berada di kantor pemeriksaan, dia tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat itu. Petugas melihat data bahwa Anna adalah istri dari perwira Polandia yang menjadi tawanan perang. Mereka tidak mengizinkan Anna dengan dalih harus menetap di sana untuk menyambut suaminya jika telah dibebaskan nanti. Entah apa yang terjadi terhadap nasib Anna dan anaknya jika semua omongan mereka bohong. Masuk ke cerita Rosa, istri seorang komandan Polandia, yang juga menjadi salah satu tawanan perang Soviet.
Di setiap makan malam, ia selalu menyediakan tempat untuk suaminya. Sang komandan pergi berpidato di hadapan ribuan perwira untuk tetap percaya nasib baik akan berpihak kepada mereka. Bahkan diketahui, ternyata di camp itu tidak hanya komandan dan para perwira. Kalangan intelektual seperti guru, seniman, dan orang-orang yang mempunyai prestasi dan bakat ikut ditahan di dalam sana. Sang komandan berusaha membesarkan hati mereka dengan harapan agar tidak putus asa menghadapi kondisi yang sedang mereka alami. Tidak bisa pulang ke Krakau. Dia pun menginap di rumah Alexa, istri perwira sahabat suaminya. Dari arah pintu, masuk dan datanglah Kapten Kamret. Ia merupakan tentara merah Soviet yang tinggal di apartemen tersebut. Anna kaget melihat kedatangannya. Ternyata ia membawakan obat untuk nikah yang sedang sakit. Lalu Kapten Kamret mengajak Anna dan ke tempatnya untuk membicarakan sesuatu. Lalu mereka mendengar suara tentara Soviet menuju ke gedung apartemen. Kapten Kamret segera menyembunyikan Anna di ruang lain. Untungnya, Nikah pun datang masuk ke dalam rumah Kapten Kamret. Dengan cepat, disembunyikannya di atas kursi yang ditutupi jaket dinasnya. Saat itu, Alexa dan anaknya dipaksa untuk segera mengemas barang dengan diiming-imingi akan dipertemukan kembali bersama suaminya. Tentara lanjut mengetuk pintu rumah Kapten Kamret. Di sana, ia menanyakan keberadaan Anna dan Nikah. Prasangka dan berusaha meyakinkan bahwa tidak ada keberadaan mereka di sana. Meskipun raut wajah petugas terlihat tidak percaya terhadap ucapan Kapten Kamret tersebut. Namun, ia memilih pergi melanjutkan menangkap keluarga perwira yang lain. Cerita kembali ke tahanan para perwira. Hari itu, tentara Soviet mengumumkan daftar nama yang akan segera dibawa pergi ke medan perang. Dan Andre, suami Anna, menjadi salah satu dari daftar tersebut. Ia pun mulai menuliskan kejadiannya di dalam memo harian. Suasana begitu sangat menggairahkan. Para perwira yang telah dipanggil karena segera bebas dari penjara camp tidak tahu apa yang akan mereka alami. Namun, yang pasti mereka telah dijanjikan kebebasan selama gabung membela Soviet dan sekutunya. Saat itu juga, Andre harus berpisah dengan sahabat dekatnya Jerzy, yang namanya tidak disebutkan dalam daftar. Pergilah mereka bersama sang komandan ke medan tempur yang telah dijanjikan. Melangkah dengan bangga menuju perjalanan panjang, sebagai prajurit yang rela mati demi negaranya. Namun, setelah hari itu, tidak ada kabar yang bisa menjelaskan kondisi dan keberadaan mereka. 3 tahun berlalu. Krakau, 13 April 1943. Lewat pengeras suara, otoritas Jerman mengumumkan daftar nama pasukan Polandia yang telah diidentifikasi kematiannya. Anna berlari mencari tahu, membeli koran terbaru, dan atas data tersebut, saat itu ia sangat senang karena tidak ada daftar nama suaminya di sana. Lalu beralih ke kediaman Rosa, istri dari komandan Polandia. Ia mendapatkan surat yang menyatakan untuk segera pergi ke sebuah pertemuan. Rosa dan putrinya bergegas pergi ke sana. Setelah sampai di sana, otoritas Jerman memerintahkan Rosa untuk membuat rekaman pernyataan bahwa tawanan para perwira dari petinggi lainnya telah dieksekusi mati oleh pasukan Soviet. Jerman jadikan kasus sebagai propaganda untuk menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Rosa saat itu menolak melakukan rekaman atas kematian suaminya. Ia langsung dibawa ke ruangan untuk menonton film pembantaian yang dilakukan oleh Soviet. Kini Rosa telah yakin bahwa suaminya sudah meninggal setelah sekian lama menunggu kepulangannya. Di kediaman nenek Nikah, ia kedatangan seorang tamu. Nikah membukakan pintu, lalu langsung memeluknya. Yang dipikir itu adalah ayahnya. Ternyata itu Jerzy, sahabat Andre yang selamat dari camp Soviet. Ibu Andre ragu dan menanyakan anaknya, karena ia sudah mempunyai feeling akan kematian Andre. Jerzy tidak sanggup menyampaikan kabar, langsung mengalihkan bahwa niatnya ke sana untuk memberikan sembako. Ketika kembali keluar mengambil sembako, Anna datang dan menyadari niat kedatangan Andre. Namun seketika menjadi gelap karena apa yang telah diharapkan Anna atas kabar suaminya tidak sesuai harapan. Setelah 5 tahun lamanya menunggu kabar Andre, dengan kedatangan Jerzy, terungkap sudah bahwa Andre telah meninggal dunia. Jerzy kini telah bergabung menjadi pasukan merah Soviet demi keselamatan jiwanya, mengabdi kepada mereka yang telah membunuh teman sebangsa dan seperjuangannya. Di malam hari, tentara Soviet mengadakan tontonan bersama acara layar lebar untuk membalas propaganda yang telah dilakukan oleh Jerman. Soviet menuduh balik bahwa yang telah melakukan eksekusi terhadap kurang lebih 22.000 perwira di hutan Katyn adalah perbuatan Jerman. Jerzy yang melihat tayangan itu merasa malu dan marah.
Ia lalu pergi ke bar untuk menghilangkan trauma yang telah dialaminya. Di sana, ia kedatangan tamunya dan menyapa Jerzy. Namun, ia semakin tidak bisa mengontrol diri dengan menceritakan tentang propaganda Soviet yang telah menuduh Jerman dalam melakukan pembantaian di Katyn. Kabar tentara Soviet tersebut membuat Jerzy muak. Ia ingin mengungkapkan atas kekejamannya yang telah dilakukan oleh tentara merah Soviet. Banyak keluarga korban yang putus asa dan marah setelah mendengar kabar akan pembantaian Katyn. Tansio, seorang pemuda yang masih bersaudara Anna, di mana ayahnya juga menjadi korban Katyn, merasa geram melewati jalan yang melihat pamflet propaganda Soviet yang mana menuduh Jerman sebagai dalang di balik pembantaian Katyn. Tansio pun langsung merobek pamfletnya tanpa takut, meskipun ada tentara Soviet di sepanjang jalan melihat itu. Tentara pun langsung mengejar Tansio. Ia harus tewas begitu saja ditabrak mobil petugas. Aneska harus kehilangan adik tercintanya yang merupakan seorang pilot. Tidak terima atas kematian sang adik sebagai korban Katyn, ia berusaha ingin mengadakan pemakaman yang layak. Meskipun jasadnya telah dikubur secara tidak hormat di hutan sana. Ia nekat membuat prasasti yang sekaligus mengungkapkan kematiannya sebagai korban atas kebiadaban Uni Soviet. Ia langsung ditangkap petugas, dibawanya ke kantor, lalu diseret ke ruangan bawah tanah untuk dieksekusi. Beralih ke cerita Anna. Pagi itu, ia kedatangan ibunda Andre, memberikan sepucuk surat peninggalan Andre yang baru ia terima dari petugas, sekaligus mengabarkan atas kematian Jerzy yang telah bunuh diri tempo hari. Tiba saatnya kini ia membaca memo dari peninggalan Andre. Terkuak sudah secara detail pembantaian yang telah dilakukan tentara Soviet terhadap seluruh perwira Polandia. Di halaman pertama, Andre menceritakan, 7 April 1940. Selama 2 hari dideportasi, mereka tidak tahu pasti akan dibawa kemana. Sore harinya, mereka mulai diangkut ke dalam kereta api tahanan. Andre bersama mayor, kapten, dan anggota lain dimasukkan dalam satu sel berjumlah 12 orang, yang mana sel itu pantasnya hanya berisi untuk 7 orang. Saling tumpang tindih berjam-jam di dalam kereta, ia lalu diturunkan sekitar 10 km di kota Smolensk, Rusia. 10 April 1940. Sampailah mereka di stasiun Knizhdovo, diturunkan dari kereta dan lanjut masuk ke dalam mobil truk tahanan menuju hutan Katyn, Rusia. Di sana sudah ada mobil bulldozer yang sedang mengeruk tanah untuk dijadikan lubang maut para perwira Polandia. Tibalah saatnya dipanggil satu persatu untuk memasuki ruangan bawah tanah, dan orang pertama yang akan masuk ke dalam sana adalah sang komandan. Ia disuruh melepaskan ikat pinggang, lalu diseret menuju tempat yang semakin gelap. Ia berusaha berontak, namun apa daya, sang komandan sudah tak kuasa untuk menghadapi akhir takdir hidupnya. Ditembak di bagian kepala belakang, dan setelah tewas, dimasukkan ke dalam lubang menuju ke arah luar, lalu ditumpuk ke atas truk bersama korban yang lain. Lalu, menyusul satu persatu dieksekusi dengan cara yang sama. Andre menuliskan catatan memonya untuk halaman terakhir, yang mana tidak bisa ia teruskan karena kini gilirannya untuk menghadapi akhir hidupnya. Dan langsung di tempat di depan lubang besar yang mana ia sudah melihat puluhan mayat mati mengenaskan di hadapannya. Andre pun ditembak tepat di belakang kepalanya dan cerita pun berakhir. Di saat Perang Dunia II mendekati akhir, Jerman menggunakan pembantaian Katyn sebagai bahan propaganda dan contoh kekejaman tentara merah Soviet. Pemimpin Soviet, Joseph Stalin, membantah propaganda Jerman dan menuduh balik bahwa tentara Nazi lah yang berada di balik pembantaiannya. Pada 13 April 1990, untuk pertama kalinya pemerintah Uni Soviet mengakui kejahatan perangnya pada saat Perang Dunia Kedua. Pengakuan kejahatan masa lalu itu dilakukan di saat Mikhail Gorbachev jadi pemimpin Uni Soviet saat itu, yang mana ia berjanji akan membawa negara itu menjadi negara yang lebih terbuka.